Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Digagahi Dedemit, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Gusti bangun, lalu duduk buang muka dari Nur. Bagaimana sekarang? Gimana perasaanmu setelah tahu kalau aku ini adalah siluman? Nur diem sesaat, sampai akhirnya ia jawabin. Entahlah. Aku nggak tahu, Gusti. Aku bingung. Kenapa? Bukankah sekarang aku harusnya takut sama kamu? Tapi kenyataannya, aku sama sekali nggak ngerasain takut, meski tahu kalau kamu bukan manusia. Gusti berbalik badan, lalu nyium pipinya Nur. Sementara gadis itu cuma diem, seolah dia memang sudah terima apapun perlakuan Gusti kepadanya. Aku janji bakal bahagiain kamu, Nur. Kamu mau apa? Bilang aja. Uang apa, Mas? Intan apa berlian? Nur diam lagi. Sebenarnya dia sama sekali gak mau apapun yang Gusti tawarkan padanya itu. Selama ini dia merasa kebutuhannya memang sudah cukup, meskipun memang beberapa kali dia harus kesulitan uang. Tapi itu masih bisa diatasi sendiri, tanpa harus minta bantuan sama siluman kayak gini. Bukankah ini sama saja dengan pesugihan? Pikir Nur dalam hati. Gusti tersenyum, ngasih lihat sisi lain dari muka tampannya yang saat itu malah terlihat manis, layaknya cowok-cowok idol Korea. Gusti, setelah yang kita lakuin, apakah aku akan hamil? Bagaimana jika aku nanti hamil? Hamil? Gusti malah ngulangin lagi pertanyaan Nur kepadanya. Nur mengangguk. Iya, gimana kalau aku nanti hamil? Bukannya kamu bilang sendiri kalau ini semuanya nyata, bukan mimpi? Itu berarti kita beneran sudah ngelakuin hal kayak gini dari kemarin. Aku akan hamil bayimu. Omongan itu malah disenyumin sama Gusti, yang langsung meluk dan nyium pipinya Nur gantian kanan lalu kiri. Kamu gak perlu hamil kalau emang gak mau, sayang. Kenapa gitu? Bukannya kamu... Omongan Nur terpotong karena keburu ditutup mulutnya pakai tangan Gusti. Kamu gak akan hamil, Nur, kecuali kamu sendiri yang memang menginginkannya. Meskipun di dalam rahimmu penuh sama benihku, kamu gak akan hamil. Gusti nyautin lagi, masih sambil senyum. Kan udah aku bilang kalau bakal bahagiain kamu. Gak mungkin lah kalau aku nyusahin kamu karena harus hamilan aku. Nur masih diem aja, berusaha mencerna omongannya Gusti yang memang sulit diterima sama otaknya yang tidak cerdas itu. Gak usah banyak mikir, Nur. Intinya, benih-benihku yang tumpah di kemaluan sampai ke rahimmu hanya akan menjadi kenikmatanmu saja, tidak akan menjadi janin, apalagi anak. Dengerin Gusti ngomong kayak gitu, sekarang udah bikin Nur sedikit lebih lega. Dia ngerasa sudah tenang sama apa yang dia khawatirkan soal kehamilan. Nur sekarang malah ikutan meluk tubuhnya Gusti. Sudah pagi, aku sudah harus pergi. Pergi? Nur langsung bangun buat mastiin omongannya Gusti barusan. Iyalah, aku harus pergi sebelum ada tetangga yang ngeliatin kita semalaman di dalam kamar berdua kayak gini. Setelah itu, Gusti pun bangun dan turun dari ranjang. Nur yang masih duduk di ranjang cuma liatin aja. Meskipun kamu bilang gak mau uang, tapi aku tetap bakal ngasih. Kamu bisa pakai uang ini sesukamu.
Terserah. Bisa kamu pakai buat bayar sewa kontrakan. Nanti aku kasih lagi buat beli motor baru, ucap cowok ganteng itu sambil bukain laci meja riasnya Nur. Nur yang liatin lacinya langsung ikutan nyamperin. Nggak usah, kontrakanku sudah lunas bulan ini. Uang sebanyak ini bakal aku apain? Nggak usah. Udah nggak usah Gusti. Udah, kamu simpen aja. Gusti tersenyum. Aku beneran udah harus pergi, Nur. Kamu besok malam bakal kesini lagi kan? Kalau kamu yang minta dan emang mau aku datang, ya aku bakalan datang. Setelah meluk dan nyium pipinya Nur, Gusti yang masih telanjang bulat itu masuk ke kamar mandi. Pamit, katanya mau pipis dulu. Tapi sampai hampir setengah jam ditungguin, ternyata nggak keluar juga. Sampai Nur yang kepo pun akhirnya langsung nyamperin buat meriksa di dalam kamar mandinya. Nur kaget dan bingung karena ternyata Gusti sudah nggak ada di situ. Entah kemana perginya cowok itu, bahkan juga entah lewat mana dia pergi. Aku baru ingat, dia kan bukan manusia, pikir Nur. Nur hari itu masuk kerja kayak biasanya, tapi kali ini dia sudah nggak lagi ngerasain sakit atau nyeri di kemaluan ataupun di rahimnya kayak waktu kemarin-kemarin. Dia juga kelihatan lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Kamu lagi jatuh cinta ya Nur? Rizka langsung nanyain karena ngerasain kebahagiaan temennya yang kelihatan banget itu. Sambil senyum Nur pun jawab, enggak ah, biasa aja, apaan sih? Alah, bohong. Ya paling kamu sudah jadian sama cowok di samping kontrakanmu itu, ya kan? Dih, siapa? Itu yang cakep rambutnya ponian, yang dulu ngasih kamu parfum, tapi malah kamu kasihin ke aku. Oh, si Ilham. Enggak deh, kita cuma temen dan tetangga doang. Kenapa? Kamu suka sama dia ya Riz? Kamu mau aku jodohin sama dia? Rizka senyum-senyum malu. Boleh deh kalau kamu maksain. Dih, dasar ganjen. Pulang kerja, Nur langsung belanja dan emang niat mau ngabisin duit yang dikasih sama Gusti semalam. Dia beneran borong semua barang yang pengen dibeli. Dari sekedar parfum, pakaian, perhiasan, skincare, dan alat-alat make up, semuanya dibeli sama Nur. Hari-hari pun berlalu. Nur makin nerima kehadirannya Gusti di dalam cerita hidupnya. Gusti selalu datang setiap malam dan selalu nidurin gadis itu sampai paginya pamitan, dan bakalan ngasih dia duit yang gak pernah sedikit jumlahnya. Nur seolah menjadi seorang istri yang selalu nungguin kehadiran dari suaminya itu untuk dinafkahi lahir dan batinnya setiap malam. Hal kayak gitu sudah berlangsung sebulan lebih. Nur pun sekarang sudah punya motor baru, dan tampilan mukanya juga sudah makin glowing karena efek perawatan di salon dengan biaya yang mahal. Selain itu, dia juga sering belanjain teman-temannya biar ikut ngerasain kesenangan yang sama kayak yang dia rasain. Suatu malam, Nur baru pulang ke kontrakannya. Setelah pulang kerja tadi, dia shopping dulu sampai malam. Dia ketemu sama Ilham dan seorang laki-laki dewasa yang kelihatannya juga baru mau masuk ke dalam kontrakannya Ilham. Nur, kamu baru pulang? Tanya Ilham. Nur cuma ngangguk sambil senyum. Wih, ngeborong nih. Kenalin, ini Wak aku dari kampung. Namanya Wak Angkus. Nur yang tangannya penuh belanjaan lalu nundukin kepala dan membungkuk sambil senyum, tanda hormat sama laki-laki uaknya si Ilham. Setelah itu karena alasan kecapean mau istirahat, Nur pun langsung pamitan masuk ke dalam kontrakannya sendiri. Sementara Ilham dan uaknya juga langsung masuk ke dalam kontrakannya. Ham, kayaknya ada yang gak beres sama temanmu itu tadi, kata Wak Angkus sama Ilham. Si Nur, dia kenapa Wak? Gadis itu kayak ada yang ngikutin. Ilham langsung melotot. Ada yang ngikutin? Siapa? Bangsa lelembut, sambungnya Wak Angkus sambil memelintir kumisnya di sebelah kiri.
Maksudnya saat ini Nur ketempelan sama Memedi gitu? Cowok manis berponi itu kelihatan kaget dan penuh pertanyaan setelah dengerin uanya barusan. Uangkus ngangguk-nganggukin kepalanya dengan pelan. Gadis itu sedang dalam jeratan siluman. Lalu gimana, Pak? Apa yang bakal kita lakuin sekarang? Ilham kelihatan panik dan khawatir banget sama Nur. Cowok manis itu memang sudah sejak lama ada rasa ketertarikan romantis sama gadis yang jadi tetangga kontrakannya itu. Kita harus bisa misahin siluman itu darinya. Kita harus bebasin Nur dari pengaruh dedemit itu. Atau akan semakin susah nantinya jika dibiarkan. Caranya gimana, Wak? Kita akan mengatur siasat. Kita harus pikirkan matang-matang caranya biar berhasil. Wak Angkus memelintir lagi kumisnya. Rencananya nanti begini, Ilham. Ilham dengan sungguh-sungguh menyimak semua yang Wak Angkus ucapin. Semuanya didengar dan dipelajarinya. Biar saatnya tiba nanti dia bisa bebasin Nur dari siluman yang menjeratnya. Hari pun berlalu. Nur masih masuk kerja kayak biasanya. Dan saat itu dia masih berada di tempat kerjanya bersama Rizka. Mereka berdua sudah mulai beres-beres dan bersiap akan tutup toko. Dan mereka akan langsung pulang setelahnya. Nur, aku boleh nanya sesuatu apa enggak sih? Ucapnya Rizka tiba-tiba seolah akan menanyakan sesuatu hal penting sama temannya. Apaan? Ngomong aja, Riz. Apaan sih? Riz, buruan. Tapi kamu jangan marah ya. Ini aku nggak ada maksud apa-apa kok. Cuma penasaran aja. Nur nganggukin kepalanya. Tanda siap dengerin pertanyaannya Rizka apapun itu. Nur, sejujurnya aku rada kepikiran sama kamu akhir-akhir ini. Kepikiran gimana maksudmu, Riz? Aku kenapa? Itu Nur, aku cuma penasaran aja. Maaf banget ya. Tapi akhir-akhir ini kamu kok sering banget sih belanja dan keluar duit banyak banget. Aku kan tahu kalau gaji kamu cuma beda dikit dari aku. Tapi bisa punya duit banyak gitu, beli tas, baju-baju, sepatu yang semuanya mahal-mahal. Malah beberapa hari lalu kamu juga beli motor baru. Maaf Nur, tapi aku cuma khawatir sama kamu. Meski terucap seolah nuduh hal negatif sama Nur, tapi kelihatan banget kalau tuduhannya Rizka itu punya sisi positif, yang tulus khawatir sama temannya. Nur megangin tangan temannya. Rizka, sebelumnya aku ucapin makasih banget karena kamu sudah se-care ini sama aku. Aku seneng banget punya kamu sebagai teman aku. Nur bikin senyuman di bibirnya. Tentang duit-duit yang aku pakai selama ini, kamu gak usah khawatir lagi ya. Ini semuanya dari keluarga aku. Aku dapat keberuntungan karena dapetin duit-duit ini. Aman kok. Ini semuanya dapat dikasih sama keluarga aku sendiri. Meskipun masih rada janggal sama yang diucapin sama Nur, tapi Rizka maksain diri buat sekedar ikutan senyum. Paling gak Nur bilang sendiri kalau duit yang selama ini dipakai foya-foya itu aman. Makanya aku pakai buat traktir kamu dan teman-teman yang lain. Beliin baju, sepatu, make up. Biar kalian tuh semua ngerasain juga sama rezeki yang aku dapetin. Nur nambahin omongannya lagi dengan senyum dan keyakinan kalau semuanya bakalan aman-aman saja. Sesaat setelah itu, keduanya pun berpisah untuk pulang ke rumahnya untuk Rizka dan ke kontrakannya untuk Nur. Beberapa menit perjalanan pulang bawain motor barunya, Nur tiba-tiba harus berhenti dan rada minggir karena motornya entah kenapa malah mogok gitu aja. Aduh, kenapa sih ini? Motor baru kok malah kayak gini? Ucap Nur sambil mau gak mau dorong motornya buat nyari bengkel terdekat. Saat itu sekitaran jam 4 sorean.
Meskipun gitu, tapi matahari masih cukup tinggi dan masih lumayan panas, sampai bikin Nur kecapean dan penuh keringat karena kepanasan. Tiba-tiba ada motor yang melaju melambat nyamperin dia. Nur, kenapa? Nur langsung noleh ke arah orang bermotor itu. Ham, kamu? Gak tahu nih, tiba-tiba aja mogok tadi. Kepaksa deh aku tuntun kayak gini. Motor baru masa udah mogok sih? Kurang selamatan tuh Nur. Kata Ilham sambil bercanda. Aku startin dari belakangnya aja ya, sampai ntar nemu bengkel disetat. Ya deh, daripada dorong kayak gini capek banget, astaga. Akhirnya Nur dibantuin sama Ilham buat nyari bengkel dengan didorong dari belakang sama Ilham. Sebenarnya dalam hati Ilham sudah pengen banget buat ngebahas masalah Nur yang lagi diikutin sama siluman, kayak yang uangnya bilang kemarin. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya nggak tepat waktunya. Besok-besok aja deh, masih ada banyak waktu buat ngomonginya. Lagian nggak enak juga kalaupun mesti ngasih tahu dia kayak gini, pikir Ilham dalam hati. Akhirnya Ilham tetap diam saat itu, dan dia cuma bantuin dorong motornya Nur aja sampai ke bengkel, sekalian nemenin nungguin sampai motornya kelar di servis. Seperti malam-malam biasanya, sesuai yang diucapin sama Gusti, bahwa dia akan terus datang kalau Nur yang minta dia buat datang. Makanya malam itu pun cowok gaib itu juga hadir di kamarnya Nur. Gusti, apakah kamu hanya akan datang dengan cara kayak gini doang? Ucap Nur sambil memeluk dada cowok di samping tubuh berbaringnya. Masih belum berpakaian, karena baru saja usai dipuaskan sama cowok gaib yang menurutnya sangat tampan itu. Maksudmu gimana? Kalau ngomong yang jelas jawab Gusti sambil memencet hidung gadis di pelukannya. Apa kita hanya bisa ketemu pas malam kayak gini doang? Apa kamu gak bisa hadir pas siang-siang juga, nemenin aku jalan-jalan layaknya pasangan lain kalau lagi berpacaran? Emangnya kamu mau kemana? Pakai minta dianterin jalan segala? Bukannya udah biasa jalan sendirian? Enggak gitu Gusti. Maksud aku mau kamu itu hadir dan beneran nyata. Bisa aku tunjukin sama orang-orang kalau aku tuh punya pacar. Jadi bukan cuma aku doang yang bisa liatin kamu kayak gini. Gusti terdiam sesaat, kayak lagi mikirin sesuatu. Sampai akhirnya dia ngomong lagi. Kamu tahu kan Nur, kalau aku ini bukan kayak cowok-cowok lain yang kamu temui. Nur juga diam sebentar, lalu nyambung lagi. Jadi selamanya kamu cuma akan jadi mimpi aku kayak gini doang, dan gak bakalan bisa jadi kenyataan di kehidupanku. Bukan gak ada alasan Nur sampai tiba-tiba ngomong ngebahas hal kayak gitu. Siang tadi dia ngerasain dan baru sadar pas motornya mogok di tengah jalan. Nur baru sadar kalau dia bukan cuma butuh Gusti sebagai suaminya di atas kasur doang, tapi juga butuh Gusti sebagai pendamping di saat-saat dia lagi butuh sosok cowok pendamping dan juga pelindung. Gusti lagi-lagi terdiam sama kalimat yang Nur omongin barusan, sampai bikin Nur harus nyoba nyari kepastian lagi sama yang dia tanyain sama cowok yang dipelukanya. Gimana? Nur, Gusti natap agak tajam ke arah mata gadis itu. Aku bisa aja wujudin apa yang kamu mau seperti yang kamu pengen. Tapi omongannya tiba-tiba terhenti. Nur yang nyimak ucapannya Gusti langsung berusaha nyari tahu. Tapi apa? Gimana? Ada hal yang harus kamu lakuin Nur. Kamu harus penuhin syaratnya dulu. Ada caranya biar aku bisa wujudin kemauanmu itu Nur. Tapi ada yang harus kamu lakuin dulu Nur. Untuk itu Nur tentu saja tertarik sama omongannya Gusti. Menurutnya itu adalah harapan yang Gusti janjikan untuknya. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Bilang aja langsung Gusti.
Cowok itu kelihatan ragu sama apa yang bakalan dia ungkapin sama Nur. Dia tetap aja diam untuk beberapa saat. Kok diem sih? Katanya dari yang harus aku lakuin. Apa? Ungkap gadis itu sambil goyang-goyangin tangannya Gusti, karena sudah gak sabar sama apa yang bakal cowok itu ucapin. Gusti lalu deketin mukanya sampai bibirnya nempel di kupingnya Nur. Dia lalu bisikin Nur sesuatu hal beberapa saat. Sementara Nur yang dengerin bisikin itu langsung melotot. Astaga. Gusti kelihatan masih lanjutin kalimatnya dalam bisikan di kupingnya Nur, yang entah apa bunyinya hingga membuat gadis itu sampai kaget kayak gitu. Kamu yakin, Gusti? Cowok itu mengangguk pelan. Emangnya bisa? Bukankah katanya hal itu mustahil? Gusti balik ngangguk lagi. Bisa, Nur. Semuanya bisa terjadi asal kamu bersedia dan rela lahir batin lakuinnya. Kali ini giliran Nur yang terdiam. Dia masih mikirin syarat yang Gusti minta. Terdengar cukup berat buat dijalanin. Tapi di sisi lain gadis itu juga sudah beneran jatuh cinta sama Gusti. Dia benar-benar punya mimpi agar bisa hidup selamanya dengan Gusti. Dia berharap Gusti bisa hadir sebagai manusia nyata, menikahinya, dan bahkan membangun keluarga bahagia dengannya. Aku bersedia, Gusti. Aku akan lakuin semuanya permintaanmu. Nur, mau berangkat ya? Ilham tiba-tiba sudah teriak dari terasnya dan langsung nyamperin Nur yang bersiap mau cabut berangkat kerja. Iya nih Ham. Biasa, jawab Nur dengan singkat. Nih, buat ganjal perut. Cowok itu nyodorin kresek bening berisi bungkusan kertas nasi. Apa ini Ham? Ya, sarapan ya? Sayang banget aku udah sarapan tadi. Padahal kayaknya enak nih. Tapi aku beneran udah kenyang banget. Kamu aja ya yang makan. Sayang kalau mubazir. Kamu kok gitu sih Nur? Makanya nanti aja kan bisa. Masa kamu nolak rezeki dari aku gini? Aku kan butuh pahala juga biar masuk surga. Masa dosa doang yang dilakuin? Nur malah ketawa. Apaan sih Ham? Malah ngaco gitu. Jadi kemana-mana ngomongnya. Ya udah sini. Makasih ya Ham. Akhirnya Nur pun menerima bungkusan itu dan langsung pamitan cabut karena takut telat masuk kerjanya. Setelah Nur pergi, Ilham kelihatan senyum-senyum. Bagus. Semoga kali ini berhasil. Di tempat kerjanya, Nur kerja kayak biasanya. Gak ada yang aneh dan semuanya berjalan normal kayak biasanya sampai jam istirahat makan siang tiba. Rizka, nih. Apaan ini Nur? Nasi rames. Tadi aku beli lebihan. Satu sudah aku makan. Ini satunya buat kamu aja. Aku masih kenyang. Nur malah ngasih nasinya Ilham tadi buat Rizka. Sementara itu Rizka langsung saja makan nasi bungkusnya tanpa banyak nanya lagi. Gak ada kejadian istimewa di kehidupan Nur sampai berhari-hari. Semuanya berjalan lumrah kayak biasanya. Dia kerja di jam kerjanya, lalu pulang saat sudah waktunya pulang. Sekarang dia sudah jarang main keluar buat sekedar ngabisin duitnya. Dia akan milih buat langsung pulang ke kontrakan untuk beristirahat. Karena saat udah di rumah, dia bakalan bisa ketemu sama Gusti, cowok yang selalu sedia nemenin dia tidur setiap malamnya. Buat Nur, bisa bareng Gusti adalah kebahagiaannya yang gak bakal rela dia lewatin. Suatu ketika pas mau pulang kerja, Rizka nyamperin Nur. Nur, boleh bilang sesuatu gak? Iya Riz, apaan? Enggak, aku cuma mau bilang aja. Gimana ya? Gini Nur, kamu kayaknya jangan terlalu deket deh sama si Ilham itu. Nur liatin temennya. Tumben banget Rizka ngomong kayak gitu. Mana nyangkut si Ilham lagi. Kenapa emangnya Riz? Gak tahu ya Nur. Tapi kok kayaknya aku ngerasa dia rada aneh deh. Gak apa-apa sih, mungkin cuma perasaanku doang. Tapi gak ada salahnya kamu harus hati-hati sama dia.
Jaga-jaga aja Nur. Nur diam sebentar sebelum nyautin lagi. Oke Deris, gak usah khawatir. Yaudah yuk pulang. Sepulangnya di kontrakan, Nur langsung masuk ke dalam. Saat itu masih sekitaran jam 4 sore. Dia ganti pakaian santai, lalu rebahan sebentar di kasurnya. Beberapa saat, sampai kedengaran pintunya bunyi kayak diketok-ketok dari luar. Nur pun bangun dan langsung nyamperin buat meriksa. Ham, ada apa? Ilham sudah berdiri di depan pintunya Nur. Sibuk gak? Enggak, kenapa sih? Boleh masuk? Ada yang mau aku omongin sama kamu Nur. Penting. Apaan emangnya? Tumben kamu serius banget Ham. Gak bisa diomongin kayak gini. Harus masuk sambil duduk. Ya udah deh. Yuk masuk. Nur pun ngasih masuk Ilham ke dalam kontrakannya. Tapi cuma sebatas selesai aja di ruang depan. Karena dia nggak mau sampai ada yang fitnah macem-macem kalau sampai ada yang salah paham. Ada apa Ham? Nur, sebelumnya aku ngomong kayak gini gak ada maksud apa-apa ya. Aku cuma khawatir aja sih sama kamu. Ilham mulai kelihatan serius sama yang dia mau omongin. Nur pun langsung ikutan serius juga. Khawatir? Kenapa? Ada apaan sih Ham? Jangan nakutin ah. Ada apaan? Kamu masih inget gak sama Wangkus kemarin? Nur mengangguk. Iya. Dia kenapa? Wah, aku itu bukan orang biasa. Dia bisa lihat apa yang mata kita nggak bisa lihat. Lalu, menurut wah aku, kamu lagi diikutin sama makhluk halus Nur. Ada siluman jahat yang lagi ngikutin dan punya niat jahat sama kamu. Hah? Kamu ngomong apaan sih Ham? Nur yang sadar akan keberadaannya Gusti ngerasa gak terima jika cowok yang sudah diakuinya sebagai suami itu dikatain jahat sama Ilham. Buat dia, Gusti adalah sosok cowok terbaik dari segala sisi. Sama sekali tidak ada bukti sedikit pun kesan jahat darinya seperti yang Ilham tuduhkan. Bahkan setelah Nur sudah tahu kalau Gusti bukan manusia sekalipun. Gusti adalah suamiku. Aku ini istrinya. Aku gak bisa biarin ada orang yang ngejekin dia kayak gini, batin Nur. Kamu ngomong apaan sih Ham? Ngaco ah. Hari gini masih aja percaya sama hal kayak gituan. Nur seolah menolak buat ngakuin keberadaannya Gusti. Dan malah Ilham dituduh ngomong ngaco. Nur, aku ngomong serius. Percaya deh sama aku. Enggak Ham, enggak bisa. Gimana caranya aku bisa percaya sama hal yang kayak gini? Oke? Aku hargain banget niat baik kamu ke aku kayak gini. Tapi maaf banget, aku gak bisa percaya sama hal yang kamu omongin tadi. Nur masih aja nutupin apa yang dialamin. Tapi aku bakalan pakai nasihat kamu kok. Kalau bakal lebih hati-hati lagi. Lanjut Nur. Kali ini sambil ngasih senyuman ke Ilham. Cowok manis itu pun sudah gak lagi berani maksain. Dia juga khawatir kalau sampai Nur malah gantian marah-marah. Bisa-bisa gagal usaha dia buat deketin gadis itu. Ya udah nggak apa-apa Nur. Asal kamu lebih hati-hati aja mulai sekarang, kata Ilham buat netralin suasana canggung. Nur, ngomong-ngomong, kamu suka nggak sama parfum yang dulu aku kasih? Gawat, parfumnya kan udah aku kasih sama Rizka, batin Nur. Parfum ya? Suka kok, aku suka. Iya. Bagus deh, aku seneng dengernya. Lalu Ilham mengambil sesuatu dari saku sweaternya. Nih, buat kamu. Apa ini Ham? Kemarin dikasih sama atasan aku dari pulang umroh. Gak mungkin banget ku tolak. Dan gak mungkin aku juga pakai, ya kan? Buat kamu aja deh. Bagus kok warnanya, girly banget. Cocok kamu pakai. Sebuah cincin perak berukir diterima Nur dari Ilham. Lalu karena gak punya pilihan lain, lagian juga biar Ilham cepetan cabut dari situ, akhirnya Nur pakai cincin itu di jari manis kirinya.
Tapi aku pakai ini nggak ada maksud apa-apa ya Ham. Aku nggak mau ngasih harapan macam-macam sama kamu. Kamu tahu kan kalau kita cuma sahabatan dan saudaraan aja. Iya Nuria, ya elah, saut Ilham sambil cengengesan. Ya udah, aku cabut ya. Udah gelap di luar, tahu digerebek Pak RT. Makasih Ham, kata Nur sambil tersenyum. Ilham pun mengangguk dan ngebalas senyuman juga, lalu langsung cabut pulang ke kontrakannya. Setelah Ilham pergi, Nur pun masuk lagi ke dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba dia kayak nyium wangi yang nyengat banget di penciumannya. Gak di situ sadar kalau dia gak pernah punya wewangian dengan aroma kayak gitu. Wangi banget apaan ya? Aneh ih. Di dalam kamarnya, Nur liatin cincin di jarinya yang tadi dikasih sama Ilham. Ini pertama kalinya dia pakai perhiasan berbahan perak. Dan menurutnya, cincin di jarinya itu cukup indah juga melingkar di jarinya. Setelah cukup lama merhatiin cincinnya, Nur pun malah jadi keinget sama Gusti. Selama ini Gusti selalu saja bawain buat ngasih dia perhiasan, entah itu emas, mutiara, bahkan berlian. Tapi selalunya pasti ditolak sama Nur, karena dia memang tipe cewek yang gak pernah suka pakai perhiasan kayak gitu. Tapi giliran dikasih sama Ilham, malah langsung dia pakai kayak gitu. Nur pun jadi ngerasa gak enak sama Gusti karena hal itu. Dia pun ngurutin cincin itu dari jarinya buat dilepasin. Tapi siapa sangka, ternyata cincin itu susah banget buat sekedar dilepasin. Padahal jelas-jelas tadi pas masuknya longgar. Kok malah kayak langsung sempit gitu pas mau dilepasin. Gadis manis itu berusaha sekuat tenaga buat lepasin cincin itu, tapi tetap aja sia-sia. Soalnya benda berbahan perak itu emang gak mau buat pisah dari jarinya Nur. Astaga, ini cincin kenapa sih? Perasaan tadi longgar deh. Setelah cukup lama masih usaha buat lepasin cincinnya, Nur pun akhirnya nyerah juga, karena emang kayak mustahil buat dilepasin. Dia lalu rebahan di kasurnya karena kecapean. Lalu dia langsung keinget sama Gusti, si tampan yang sudah dia akui sebagai suami gaibnya. Dia ngerasain saat itu lagi butuh kehadirannya Gusti. Seperti biasanya, saat Gusti dipanggil kayak gini pasti akan langsung datang buat nyamperin Nur. Namun kali ini berbeda. Entah apa yang terjadi, tapi Gusti nggak juga datang. Meski sudah beberapa kali Nur minta dia buat datang. Kamu kemana sih? Katanya bakal datang kalau aku panggil. Ini mana kok nggak datang juga sih? Ngeselin banget. Saat itu sudah sekitaran jam 11 malam, dan Nur masih aja berharap Gusti bakalan datang sesuai janjinya. Sampai karena entah udah kecapean atau gimana, akhirnya Nur pun malah sudah ketiduran di atas kasurnya. Ilham kelihatan senyum-senyum di teras kontrakannya sendiri, sambil liatin ke arah kontrakannya Nur. Bagus. Akhirnya Nur, kamu bakalan lepas dari siluman itu. Bagus banget. Di balik jendela kamarnya Nur, ternyata Gusti juga lagi merhatiin gadis yang sudah pulas itu dari luar kamarnya. Gusti kayak bingung dan kayak sedang dalam masalah. Sudah dari tadi dia berusaha masuk ke dalam sesuai yang Nur minta, tapi sedari tadi juga seolah kayak ada pagar gaib yang halangin dia buat masuk ke dalam kontrakannya Nur. Bahkan saat dia berusaha bikin kontak batin sama gadis itu pun tetap gak bisa. Yang terjadi justru dia malah seolah dapat serangan-serangan kayak kilatan api yang sudah langsung menyambar buat membakar sosoknya. Nur, apa yang kamu taruh di rumahmu ini? Apa juga yang lagi kamu pakai saat ini? Kenapa aku gak bisa masuk buat ketemu kamu? Ucap Gusti sambil ngusap-ngusapin kedua bahunya, karena ngerasain panas yang seolah membakar di seluruh tubuhnya saat masih saja dia berusaha nyoba masuk ke hatinya Nur. Nur, jawab aku. Gusti masih tetap berusaha buat sekedar bikin kontak batin ke dalam hatinya Nur. Dia harus bisa ngasih tahu Nur kalau ada sesuatu yang halangin dia buat bisa masuk ke dalam rumah. Dia nggak mau sampai Nur salah paham sama dia dan punya pikiran kalau dia sengaja buat ingkar sama janji-janjinya.
Namun semua usahanya Gusti seolah sia-sia, karena yang terjadi bukannya dia berhasil ngasih tahu Nur, tetapi yang ada justru seluruh tubuhnya yang seolah malah terbakar sama api. Entah dari mana api itu berasal. Nur di dalam kamarnya sudah terlelap akibat sudah capek nungguin kedatangannya Gusti yang gak kunjung datang juga. Sementara itu, si Gusti sama sekali gak bisa berbuat apa-apa meski sudah berada di dekatnya Nur. Bahkan tepat di jendela di luar kamarnya Nur sekalipun. Hari-hari pun berlalu. Nur jalanin aktivitasnya kayak biasa-biasanya. Namun dengan suasana hati yang gak nyaman sejak Gusti ninggalin dia. Nur selalu saja mikirin banyak hal, terutama segala sesuatu yang berkaitan tentang Gusti. "Kamu kenapa sih? Sakit?" tanya Rizka. Langsung nanya sama Nur yang menurutnya lagi jatuh moodnya. Nur geleng-gelengin kepalanya doang, pertanda dia tidak apa-apa, namun dengan ekspresi yang sangat bertolak belakang. "Ya terus kenapa lagi? Mukamu gak asik banget dilihatin, Nur." "Ya elah, bisa kena omel bos kalau gini terus. Astaga." "Gak apa-apa Rizka, aku lagi gak kenapa-napa sayang, cuma lagi bete aja." "Bete palamu bau menyan. Kita kan masih jam kerja, gak boleh pasang muka bete gitu ah, pamali," kata Rizka mencoba ngingetin temennya yang lagi galau. Nur, ngomong-ngomong si Ilham gimana? Kamu beneran harus hati-hati ya sama dia. Perasaanku gak enak sama tuh cowok." Nur diam aja gak ngejawab. Dia bingung mau jawab apaan. Gak mungkin banget dia jelasin apa yang sebenarnya dia rasain yang saat ini sama temannya itu. Jadi dia tetap aja rahasiain perasaannya. Bahkan setelah dipaksa sama temannya buat ceritain sekalipun, sebenarnya dia itu kenapa. Gadis yang lagi mikirin suami gaibnya itu tetap saja milih berdiam. "Sebentar, Ilham? Emangnya Ilham kenapa?" batin Nur. Ini sudah seminggu lebih sejak Nur terakhir kali dikunjungi sama suami gaibnya. Dia beneran kepikiran sama cowok taman itu. Sebenarnya apa yang sudah terjadi sampai-sampai Gusti gak lagi ngunjungin dia kayak gini? Apa aku ngelakuin kesalahan ya? Apa Gusti marah sama aku? Atau apakah dia sedang dalam masalah saat ini? Apa jangan-jangan dia udah beneran ingkar sama janji-janjinya sama aku? Astaga Gusti, kamu kemana? Setiap malam Nur cuma bisa bayangin Gusti. Dia beneran kangen sama kehadirannya pemuda taman itu. Berbeda saat dia kangen sama seorang manusia. Nur akan dengan mudah buka galeri foto di HP-nya, lalu liatin muka orang yang lagi dia kangenin. Tapi hal itu jelas gak akan berlaku buat Nur saat ini. Dia jelas gak punya fotonya Gusti. Bahkan dia sadar banget kalau Gusti pasti gak akan bisa difoto. Bahkan pasti mustahil sekedar ditangkap lensa kamera. Pemuda itu gaib. Dia makhluk halus entah dari jenis bangsa apa. Beberapa saat Nur masih saja bayangin suami gaibnya yang sangat dia rindukan. Sampai tiba-tiba ada suara orang yang lagi ngetok pintu depan kontrakannya. Jelas sekali suara ketukannya. "Gusti?" Nur langsung bangun setelahnya dengan muka yang langsung ceria sesaat, tetapi langsung berubah menjadi kecut. Pasti bukan. Sejak kapan Gusti ngetok pintu dulu? Sial. Dengan langkah enggan, Nur maksain diri buat jalan dan bukain pintu orang yang ada di depan kontrakannya saat itu. Astaga, udah malam banget ini loh. Mau ngapain? Hehehe, maaf, ada yang mau aku omongin sama kamu Nur. Penting banget, boleh masuk? Ngomong sini aja deh. Aku udah ngantuk banget nih Ham. Bentaran doang Nur. Ini penting banget. Penting banget. Tolong ya, please. Ya udah, tapi cepetan ngomongnya ya. Akhirnya Nur pun ngasih jalan cowok manis itu buat masuk ke dalam kontrakannya. Lagian dia juga gak enak kalau mau ngusir.
Secara mereka berdua termasuk temenan akrab selama ini. Ada apaan? Buruan-buruan, tanya Nur langsung terdengar buru-buru. Sambil senyumin Ilham jawabin, aku sebenarnya udah tahu Nur, kalau selama ini kamu dijerat sama seekor siluman jahat. Ilham, dari kemarin aku udah bilang ya, kamu gak usah bahas hal kayak gini lagi. Aku gak suka. Aku juga udah tahu kalau selama ini kamu ditiduri sama siluman itu kan. Cukup Ham, udah. Sekarang juga aku minta kamu keluar dari sini. Bukannya mundur, justru Ilham makin deketin Nur. Aku janji akan nolongin kamu Nur. Biarin aku yang bersihin tubuh kamu. Kita harus cepetan ngusir siluman itu jauh-jauh dari tubuh kamu. Dia iblis jahat. Nur jalan mundur buat hindarin Ilham yang kian lama makin deketin tubuhnya. Ilham, kamu mau ngapain? Jangan gila kamu. Izinin aku nolong kamu Nur. Kasih jalan aku biar bisa bantuin kamu lepas dari jeratan siluman itu. Ilham, berhenti. Aku bilang berhenti. Jangan kurang ajar kamu Ham. Sudahlah Nur, please. Aku harus bantuin kamu secepatnya buat lepas dari jeratan iblis jahat itu. Ayo Nur, nurut sama aku. Ilham sudah langsung berhasil memegangin tangannya Nur. Sebagai laki-laki, tentu saja tenaganya lebih kuat daripada si Nur, sehingga dia bisa dengan mudah bikin gadis itu nggak lagi bisa lepas dari pegangan tangannya. Dengan gerakan yang cekatan, cowok yang selama ini jadi tetangganya Nur itu pun sudah langsung buka resleting dan melorotin celananya. Dia benar-benar berniat mau memerkosa gadis cantik yang selama ini jadi idamannya itu. Dengan gerakan-gerakan paksa, Ilham sudah berhasil menggagahi tubuhnya Nur yang hanya mampu menggerakkan tubuhnya pelan saja. Efek karena tubuhnya yang telah ditindih sama tubuhnya Ilham. Satu gerakan lagi, Ilham pasti sudah akan berhasil lakuin aksi bejatnya. Nurut sama aku Nur, ini demi kebaikan kamu. Jangan berontak Ham, jangan Ham. Jangan kayak gini kumohon. Tolong Ham. Udah diam aja Nur, gak usah berontak. Biar aku bantu buat bersihin tubuh kamu. Tolong Ham, jangan kayak gini. Diam. Bukannya selama ini kamu sudah terbiasa digagahi sama siluman itu? Kali ini kamu hanya perlu melayaniku juga. Bukankah tidak ada bedanya? Hah? Kurang ajar kamu Ham. Gak nyangka kamu ngucapin hal kayak gini. Diam Nur, ku bilang diam. Dengan atau tanpa persetujuanmu, aku akan tetap menidurimu saat ini juga. Sebaiknya kamu diam dan nikmati saja. Brut. Dasar cowok brengsek. Gak disadari sama Ilham, tiba-tiba balok kayu sudah memukul kepala belakangnya. Itu adalah ular Rizka yang datang tepat waktu buat nyelamatin sahabatannya. Ilham langsung ngambruk di atas kepadanya Nur, masih tersadar meskipun terlihat agak linglung. Nur mengambil kesempatan itu untuk secepatnya lolos dari pemuda yang hampir saja menggagahinya saat itu. Lalu lari nyamperin Rizka untuk tetap mencari perlindungan. Ilham masih terduduk dan berusaha buat bangun, meskipun masih kesulitan karena efek kepalanya yang masih pusing. Dia terus saja menggangin kepalanya. Sementara Rizka sudah bersiap untuk memukulinya lagi dengan balok kayunya. Udah Riz, udah, biarin aja bajingan ini pergi. Gak usah buang tenaga kamu, sambung Nur. Pergi kamu Ham, sebelum aku teriak. Biar warga yang tanganin kebejatanmu. Aku benci sama kamu. Sambil merayap-rayap berpegangan dinding, Ilham pun segera cabut dari tempatnya Nur. Setelah Ilham pergi, Rizka pun masih tetap di situ nemenin Nur. Makasih ya Riz, kamu datang tepat waktu nyelamatin aku. Tiba-tiba saja aku kepikiran sama kamu Nur. Entahlah, tapi aku ngerasa kamu lagi dalam masalah, makanya aku langsung ke sini. Dan beneran kan kejadian? Coba sampai aku telat datang Nur. Thanks banget Riz. Aku nggak tahu apa lagi yang bakalan terjadi kalau kamu nggak nolongin aku. Nur langsung meluk teman baiknya itu. Nur masih sambil nangis memeluk Rizka. Dia beneran shock sama apa yang barusan terjadi. Gimana bisa cowok soft kayak Ilham
bisa ngelakuin hal kayak gitu sama dia. Nur gak nyangka Ilham bisa sebejat itu. Setelah beberapa saat, Nur pun mulai tenang lagi. Namun dia minta Rizka buat nginep di kontrakannya dan nemenin dia malam itu. Nur, kamu tahu nggak? Apa? Dulu aku pernah bilang kan, kalau liatin ada bayangan lagi mondar-mandir di sekitaran kontrakanmu ini. Karena aku khawatir sama kamu dan penasaran juga. Waktu itu aku diem-diem nungguin dan ngintipin orang itu. Ternyata Nur, orang itu ya si Ilham, cowok itu. Apa? Satu lagi, kamu pasti gak bakal percaya. Dia pernah terang-terangan nyuruh aku kasih kamu minum sesuatu. Katanya dia, kamu selalu nolak makan atau minuman dari dia. Minuman itu katanya ada jambi-jambinya buat nolongin kamu. Katanya lagi ada siluman yang nempelin tubuh kamu. Aku gak percaya sama hal kayak gitu, Nur. Pasti sebenarnya dia sendiri yang punya niat jahat sama kamu. Makanya selama ini aku selalu ngasih tahu kamu supaya hati-hati sama dia. Ternyata beneran. Psiko tuh cowok. Amit-amit. Nur bener-bener gak nyangka Ilham yang dikenalnya sebagai cowok yang punya penampilan dan kelakuan sama-sama manis itu ternyata punya maksud jahat sama dia, meskipun dengan alasan mau nolongin dia sekalipun. Kamu ini memang bodoh. Gara-gara kamu semua rencanaku jadi gagal. Wah, Angkus kelihatan marah banget. Dia baru saja nyampe setelah ditelepon sama Ilham buat datang ke kontrakannya. Cowok itu tetap diam aja, gak berani nyautin saat dimarahin sama Wahnya. Dia sadar udah ngelakuin kesalahan besar. Bukan cuma kesalahan yang dia lakuin sama Wahnya, tapi juga kesalahan sama Nur dan dirinya sendiri. Dia nyesal kenapa dia bisa lakuin hal kayak gitu sama Nur, satu-satunya gadis yang pengen dia jadiin teman hidup. Kamu tahu Ham, gara-gara kamu, pagar gaib yang sudah kita bikin kokoh untuk bentengin Nur dari siluman itu sekarang sudah hilang. Bukankah sudah dibilangin kamu jangan nyentuh tubuhnya Nur dulu, atau pagar gaib itu yang udah kamu bikin bakalan buyar. Dilarang nyentuh malah mau kamu tidurin. Dasar bodoh. Ilham tetap diam saja beberapa saat, sampai akhirnya dia beraniin diri buat ngomong. Terus sekarang gimana, Wak? Apa yang bakal kita lakuin buat bebasin Nur? Wangkus masih kelihatan marah banget. Sambil melintir ujung kumis kirinya dia jawabin, gak ada pilihan lain. Kita harus beraksi secepatnya. Kita akan pancing siluman itu biar keluar dan muncul di hadapan kita. Kita musnahkan dia. Aku mengincar sesuatu dari siluman itu. Pancing? Caranya gimana, Wak? Wangkus gak menjawab, malah bikin senyuman di sudut kiri bibir hitamnya. Terlihat ada sesuatu hal licik dalam senyuman itu. Gusti, kemana saja kamu selama ini? Aku kangen banget sama kamu. Sosok berwujud pemuda kelewatan gagah dan taman itu hanya tersenyum di depan gadis pujaannya. Sekarang dia sudah bisa nemuin Nur lagi, karena pagar gaib yang dibikin sama Ilham dan Wahnya sudah rusak. Nur nyamperin Gusti. Kenapa kamu diam aja? Kamu gak kangen sama aku? Maafin aku, Nur. Aku gak bisa lagi nyentuh kamu. Kenapa? Nur langsung berusaha raih dan meluk tubuh cowok di depannya. Gusti tiba-tiba berteriak histeris saat tangan Nur nyentuh tubuhnya. Astaga, kamu kenapa? Apa yang terjadi, Gusti? Cincin perak di jarimu itu membuatku lemah, Nur. Benda itu membakarku. Nur melihat cincinnya, menyadari Gusti kesakitan karenanya. Lalu dia mundur dari tubuh cowok itu. Ini dari Ilham. Dia pasti sengaja ngasih cincin ini buat nyakitin Gusti. Pantesan pas mau aku lepasin gak bisa, batin Nur. Terus gimana? Aku gak bisa lepasin cincin ini. Aku sudah nyoba dari kemarin-kemarin, tapi tetap gak bisa. Nur kelihatan frustasi
sambil tetap berusaha lepasin cincinnya. Karena dia gak sanggup kalau harus liatin Gusti tersiksa kayak gitu saat berada di dekatnya. Apa aku potong aja biar aku bisa meluk kamu? Iya benar, aku harus potong jari ini. Enggak Nur, kamu jangan gila. Kamu gak boleh lakuin itu. Enggak, tapi gak ada cara lain Gusti. Aku harus. Kalimat Nur terputus karena tiba-tiba kedengaran suara pintu di depannya diketuk dari luar. Itu Ilham dan Wanya, kata Gusti. Mau apa mereka? Saut Nur dengan ekspresi marah. Mereka mau nangkap aku. Apa? Brak 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 brak. Suara pintu sudah kedengaran semakin keras. Karena ini bukan lagi sebuah ketukan, tapi sudah jadi gebrakan brutal. Cepetan buka, atau kami dobrak pintunya. Cepat! Suara Ilham kedengaran mengancam dari luar. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.